Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Ansari, NPM 18310701, kelas konsentrasi pemasaran Banjarbaru. Di sini saya akan membahas tentang saluran distribusi. Mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi dan fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi. Pertama, mengacu pada tujuan dari saluran distribusi. Mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi? Agar memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang, sehingga nantinya barang yang diproduksi tersebut tidak menumpuk di gudang, yang mana jika barang menumpuk dapat mengakibatkan barang tersebut menjadi kadaluarsa atau rusak. Adapun fungsi saluran distribusi untuk menyalurkan barang pada konsumen, ada beberapa fungsi. Yang pertama, ada informasi untuk menggabungkan semua informasi penting mengenai konsumen serta pesaing perusahaan, sehingga informasi ini berguna untuk merencanakan dan membantu pertukaran barang. Yang kedua, ada negotiation, untuk mencoba menyepakati harga serta syarat lainnya agar dapat memungkinkan perpindahan hak milik barang. Yang ketiga, ada payment, untuk membeli yang ingin membayar tagihan kepada penjual, biasanya melalui bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, ada ordering, berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang kepada perusahaan melalui surat purchase order atau quotation. Yang kelima, ada physical possession, dengan mengangkut serta menyimpan barang yang diproduksi dari bahan baku hingga barang tersebut sampai ke konsumen akhir. Yang keenam, ada promotion, berfungsi sebagai penyebar dan pengembang komunikasi persuasif dengan meyakinkan konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, ada risk taking, untuk menanggung resiko dalam melaksanakan pekerjaan dari saluran distribusi, maka harus dilakukan terlebih dahulu riset pemasaran tersebut. Yang kedelapan, ada title, mendorong adanya perpindahan kepemilikan barang melalui organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lainnya. Yang terakhir, ada financing, berfungsi sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Selanjutnya, bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka berorganisasi untuk menjalankan tugas saluran distribusi tersebut. Saluran distribusi bisa sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lain sebagainya. Saluran distribusi biasanya juga singkat, bisa juga panjang. Saluran distribusi bisa sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lain sebagainya. Misalkan perantara distributor atau broker, yang artinya sebagai penyambung produsen dengan produsen akhir. Contoh, produsen makanan akan menawarkan produknya sendiri ke toko sebelumnya, misalnya menggunakan jasa broker, dan jika bisnis mereka sudah berkembang, maka mereka akan mencari alternatif untuk mendistribusikan produk mereka ke toko melalui agen broker atau distributor. Yang terakhir, ini ada peran pengecer dan perusahaan perpulakan dalam saluran distribusi. Pengecer ada retailing, meliputi semua kegiatan yang mencakup penjualan produk atas jasa secara langsung pada konsumen akhir. Untuk penggunaan pribadi non bisnis, sedangkan perdagangan grosir atau perpulakan itu meliputi semua penjualan barang atau jasa kepada pihak yang pembeli, yang mana barang atau jasa tersebut akan dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.